Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, seperti mana biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saudara, saya tampilkan dulu saya punya. Bagaimana, Kak? Sudah kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Oke, baik, Kak. Pada kali ini atau pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang umpan balik, RTL, dan pengantar bukti karya. Umpan balik RTL ini maksudnya, Kakak, adalah rencana tindak lanjut yang kakak kirim di LMS. Nah, sedangkan bukti karya ini adalah kita akan bahas apa itu bukti karya. Nah, sebagaimana biasa, Kakak, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus melakukan namanya kesepakatan bersama, di mana itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resign apabila ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, Kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah pertama itu Ibu dan Bapak diharapkan mampu pertama itu memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan RTL atau rencana tindak lanjut terkait kegiatan KBS dan melakukan refleksi. Kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam kegiatan RTL dalam KBS. Ketiga, menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan RTL
dalam kegiatan belajar sekolah, kelompok belajar sekolah atau KBS. 4. Pengantar bukti karya sebagai tugas akhir peserta PKG PJOK. Nah, ini yang saya maksud tadi kakak, itu bukti karya itu adalah tugas akhir yang kakak akan kirim LMS dan sebentar apa itu apa macamnya itu bukti karya apa saja. Selanjutnya kakak itu sedangkan agendanya kita kali ini kakak adalah melakukan berbagai pengalaman berbagi pengalaman masing-masing peserta terkait RTL dalam kelompok belajar sekolah dan refleksi secara bergantian. Dua, menganalisis dukungan, hambatan dan tantangan, tawaran, solusi terkait RTL dalam kegiatan belajar sekolah, kelompok belajar sekolah. Ketiga itu pengantar bukti karya dan mekanisme terkait tugas terakhir kegiatan PKG PJOK di karya. Nah, ini agendanya 5 menit pembukaan, 35 menit aktivitas, 1 berbagi pengalaman masing-masing, yang 10 menit menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam RTL belajar sekolah. Sedangkan 30 menit berikutnya aktivitas pengantar bukti karya dan mekanisme terkait tugas terakhir kegiatan PJOK. 20 menit diskusi tanya jawab, refleksi dan foto bersama. Ya. Baik kakak, di sini kita akan melangkah pada aktivitas 1, di mana itu berbagi pengalaman masing-masing peserta terkait refleksi secara bergantian. Melakukan refleksi secara bergantian dalam break room atau saya bagi kelompok lagi di sini kakak. Ini tugasnya kakak. Di sini kakak-kakak akan saya lempar di kelompoknya, tapi saya bagi tiap kelompok saja. Ini karena kita 3 orang ini, saya bagi tiap kelompok saja. Di mana kakak-kakak itu harus setiap peserta menceritakan dan merefleksikan RTL yang sudah dilaksanakan. Kedua, lakukan secara bergantian dengan durasi 3 sampai 5 menit tiap orang. Menganalisis dukungan dan hambatan tawaran solusi dalam melakukan RTL. Ya, silahkan foto ini sebentar. Kakak-kakak masing-masing di kelompoknya menjawab 3 pertanyaan ini atau melakukan pertanyaan ini setelah kembali ke room utama ini. Kakak-kakak harus menceritakan dan merefleksikan yang sudah dilaksanakan, RTL yang sudah dilaksanakan, dan bisa beri waktu 5 menit. Dan yang ketiga itu menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan RTL. Silahkan kakak foto dulu sebelum saya lempar di kelompoknya. Karena kita di sini hanya 3 orang, maka saya akan bagi 3 kelompok saja. Karena yang lain tidak tahu kenapa tidak masuk ini, kurang tahu juga. Silahkan yang lain difoto. Ini sebelum saya lempar di kelompoknya masing-masing, saya bagi 3 kelompok saja karena kita 3 orang ya. Kelompok 1 Kak Sartin, kelompok 2 Kak Laji, kelompok 3 Kak Murni. Silahkan Kak foto. Saya beri waktu 2 menit. Habis itu saya lempar di kelompoknya masing-masing.
Atau mungkin ada yang bertanya, silahkan sebelum saya lempar. Izin Kak, kalau saya belum RTL-nya belum selesai Kak. Apanya yang belum selesai, Kak? Di bagian mananya RTL-nya yang belum selesai? Belum sempat buat Kak. Kira-kira bisa diselesaikan ini malam, Kak? Atau kan ini kan RTL ini, Kakak kan belum selesai. Mungkin sebentar bisa dipresentasikan saja, atau menceritakan kenapa begini, kenapa begini. Habis itu menganalisis dukungan dan tantangannya saja. Tidak apa-apa, Kak, tidak apa-apa. Itu saja yang ada saja dulu. Insya Allah sebentar, kalau sudah selesai bisa di-upload di LMS. Mungkin Kak Laji yang mau bertanya tadi yang ke tangan. Silahkan, Kak. Ini yang nomor 3 ini menganalisis dukungan dan tantangan. Ini maksudnya dukungan dan tantangan dalam pembuatan RTL. Iya, Kak, yang Kakak kirim di LMS. Oh ya ya ya. Analisis saja dulu, konsep-konsep dulu di kelompok dia anunya, di kelompoknya. Habis itu presentasikan sebentar setelah waktu selesai. Mungkin ya Kak Sartin ada lagi atau Kamur nih sebelum saya lempar. Silahkan, Kak. Tidak apa-apa, sebelum saya lempar di kelompoknya. Jadi Kak Sarti kelompok 1, Kak Laji kelompok 2, dan Kak Murni kelompok 3. Ya, baik, saya lempar saja, Kak, karena waktu kita ini. Karena kita 2 JP. Saya kasih waktu 35 menit. Konsep-konsep saja, Kak, apa anunya? Apa sesi pertanyaan ini? Di situ sebentar kita bahas di room utama. Baik, Kak, ke kelompok 1 Kak Sartin, kelompok 2 Kak Laji, kelompok 3 Kak Murni. Silahkan, Kak. Silahkan join di kelompoknya masing-masing. Apa-apa sendiri, karena kita 3 orang. Silahkan Kak Laji join di kelompoknya. Kelompok 2. Siap.
Assalamualaikum. Langkah-langkah aktivitas. Kita tunggu di orang, Pak Di, masih di room di orang itu masing-masing, masih di room. Iya, Salembar di room tadi, Kak. Salembar di room. iya, Tunggu siap. dulu. 11 menit lagi.
Baik ke semua, selamat datang kembali di room utama. Baik, sekarang yang berikutnya itu adalah mari berbagi. Maksudnya berbagi di sini ke adalah tentang ini. Fasilitator meminta setiap peserta menceritakan dan merefleksikan data yang sudah dilaksanakan. Habis itu menganalisis dukungan dan tantangan hambatan dalam melakukan RTL. Silahkan Kak, siapa yang mau kasih tawaran, siapa yang mau mulai duluan? Silahkan Kak Laji. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana pelaksanaan daripada RTL itu sendiri. Yang pertama dalam pelaksanaan RTL ini seharusnya yang pertama bagaimana kita komunikasi dengan pimpinan. Yang pertama sebelum melakukan itu meminta persetujuan tentang bagaimana akan jalannya pelaksanaan ini. Setelah mendapatkan persetujuan, yang kedua mencari waktu untuk mengadakan suatu pertemuan dengan pihak guru ataupun tenaga administrasi di sekolah atau keseluruhan daripada pihak sekolah. Kita mencari waktu, meminta waktu untuk mengadakan suatu pertemuan. Setelah mengadakan pertemuan itu, di situ kita menceritakan tentang apa tujuan daripada kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikut, setelah mendapatkan persetujuan dan mengadakan rapat tentang bagaimana pelaksanaan ini, tentunya di situ akan banyak pertanyaan untuk apa sebenarnya dilakukan kegiatan ini, kemudian apa dampak positifnya terhadap peserta didik. Di situ juga akan terjawab bahwa tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kualitas peserta didik tentang bagaimana kegiatan ekstrakurikuler ini yang pada akhirnya membina apa yang menjadi minat dan bakatnya dalam hal misalnya tentang olahraga. Kalau saya di sini saya ambil bola voli. Nah, setelah itu kita ceritakan juga tentang bagaimana proses pelaksanaannya, mengenai misalnya tentang bagaimana latihannya, kemudian siapa yang akan melatih dan sebagainya, sampai pada akhirnya ada pada anggaran-anggaran yang akan digunakan nantinya. Itu. Jadi mungkin itu tentang bagaimana cerita pembuatan RTL itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini menganalisis dukungan dan tantangan serta tawaran solusi dalam pelaksanaan RTL. Yang pertama tentang dukungan. Di sini dari dukungan ini boleh dibilang sangat didukung. Yang pertama Yang pertama dari pihak sekolah sendiri, dari kepala sekolah maupun guru-guru yang lain, itu sangat mendukung kegiatan ini. Kemudian yang kedua, dukungan juga dari orang tua siswa. Ini dibuktikan dengan pemberian izin, yang mereka begitu antusias untuk memberikan izin anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Karena pada dasarnya bahwa sudah diceritakan terlebih dahulu tentang apa tujuan daripada kegiatan itu sendiri.
Nah, itu menjadi dukungannya. Kemudian yang menjadi tantangannya adalah tentang anggaran yang saya sebutkan tadi. Anggaran ini karena dari segi anggaran ini kalau kita lihat dari kegiatannya berbulan-bulan itu memerlukan anggaran yang besar. Sementara mungkin dalam keuangan sekolah yang mengakomodir tentang kegiatan ini mungkin sedikit sehingga memerlukan tambahan dana dari unsur lain. Disinilah dibicarakan tentang bagaimana pembuatan proposal yang akan disebarkan kemana proposal itu. Itulah hambatannya dari segi anggaran. Kemudian hambatan lain tentang sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana itu juga merupakan jadi hambatan. Sebenarnya dalam kalau tentang RTL saya ini tidak terlalu besar hambatannya tentang sarana karena ini lapangan bola voli biasanya tersedia di mana-mana. Tetapi kalau kita berbicara tentang latihan yang serius, ini memerlukan lapangan yang memenuhi syarat. Sehingga itu juga merupakan suatu tantangan. Kalau kita hanya sekedar berlatih bola voli dimanapun boleh. Tetapi kalau misalnya kalau kita fokus tentang bagaimana itu latihan yang benar, itu kita memerlukan latihan lapangan yang memenuhi syarat juga. Kemudian tawaran solusi. Yang pertama tadi dari segi anggaran, solusinya itu kita membuat satu proposal bagaimana meminta kepada pihak-pihak terkait tentang bagaimana untuk meningkatkan meningkatkan kualitas daripada kegiatan olahraga anak-anak itu sendiri. Kemudian solusi yang kedua tentang bagaimana lapangan, kita banyak misalnya meminjam lapangan-lapangan yang sesuai yang ada di sekitar kita, utamanya misalnya di desa atau di sekolah lain yang punya sarana lengkap, nah itu kita minta. Jadi itu merupakan dukungan, tantangan, bahkan solusi yang didapatkan dalam pelaksanaan RTL ini sendiri. Saya kira itu Pak yang menjadi penjelasan dari saya tentang RTL ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Laji atas refleksi RTL-nya. Silahkan yang lain. Mungkin Kak Umar silahkan. Atau Kak Sartin. Silahkan Kak. Nggak apa-apa. Cerita saja. Cerita saja apa yang menjadi hambatan, tantangannya. Silahkan Kak Umar atau Kak Sartin. Silahkan Kak, biar enggak banyak, singkat saja. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam pembuatan RTL? Atau Kak Umar, silahkan. Atau Kak Sartin, kamu nih masih di room, belum gabung kembali. Silahkan Kak. Nggak apa-apa, singkat saja. Cerita saja.
Gimana Kak Umar atau Kak Sarti, silahkan Kak. Gimana Kak Umar ini? Dia lari kayak. Dia masih memantau atau bagaimana? Atau Kak Sartin, bagaimana? Silahkan Kak, tidak apa-apa, singkat saja. Baik Kak, kita lanjut saja karena waktu juga ya. Ini sudah aktivitas 2. Di sini Kakak ada namanya pengantar bukti karya dan mekanisme terkait tugas terakhir kegiatan PKG PJOK. Ya, di sini Kakak ada itu, silahkan lihat bukti karya di Falcom Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Saya kira ini Kakak sering Kakak buka, apabila Kakak mengerjakan yang namanya kinerja guru. Itu ada menu bukti karya. Saya lanjut dulu nanti. Enggak apa-apa, kita jalan, enggak apa-apa, sekalian kalau ada mau tanyakan silahkan bertanya Kakak. Enggak apa-apa. Ya. Topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PJOK. Yang kedua itu mengunggah bukti karya di PMM. Kedua, berikutnya alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ya, di mana ini Kakak? Di situ alurnya. Minggu ke 1 kita ini diunggah bukti karya di minggu ke 11. Nanti terakhir kita ini minggu ke 11. Ya. Sebagai saya kasih besar dulu sedikit. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Ya, ingat Kakak, ini adalah prasyarat kelulusan PKG PJOK. Ini bukti karya katanya prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produksi orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Apabila Kakak mengirim bukti karyanya di LMS, maka saya atau sebagai fasilitator akan memberi umpan balik setelah saya nyatakan layak untuk dipublikasikan di PMM. Silahkan ke Kakak unggah bukti karyanya di PMM. Ya, seperti itu. Tapi nanti kita lanjutlah. Ya. Yang berikutnya, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Yang berikutnya, video yang menyampaikan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali kelas peserta didik terkait. Sedangkan bukti karya merupakan dokumen PDF, tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran, kebencian, dan ideologi yang
yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Ya. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Sekali lagi Kak, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung bertanya saja. Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihlah kategori bukti karya yang untuk diunggah pada program PKG PJOK. Di mana itu ada 3, ada jenis bukti karya yang kakak-kakak ingin buat. Pilih salah satu dari ketiga jenis ini. Di mana itu yang pertama praktik pembelajaran. Di mana praktik pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Yang kedua, praktik baik. Pembelajaran dan pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau PDF atau video. Sedangkan yang terakhir itu RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Silahkan kakak kira-kira apa yang kakak ingin pilih dari 3 bentuk bukti karya ini. Silahkan kak, silahkan. Tapi saya sarankan kalau kakak tidak mau repot, tidak bersulit diri sendiri, pilihlah RPP atau modul ajar. Modul ajarnya ini kak bebas kelas 1, kelas sampai 6 atau SMP kelas 1 sampai 3, SMA sampai kelas 3. Silahkan. Terus bukti karya ini Pak Dian, bukti karya ini diunggah di mana? Unggah dulu di LMS Kak, diunggah di LMS toh. Habis itu setelah saya nyatakan bahwa bukti karya itu sudah sempurna, maka kakak harus berbagi di PMM. Sebentar Kak, nanti kita lanjut. Nanti ada pada bagiannya itu ya. Nah, yang berikut ini peserta penyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Saya sudah kirim ini Kak di grup. Ada di grup besar, di grupnya kita. Ini adalah lembar persetujuan. Ya, silahkan isi sesuai kondisi kakak di situ. Ada yang saya kirim di grup itu. Ya. Ini lembar persetujuan. Nanti sebentar Kak, saya tampilkan bukti karya saya yang pernah saya unggah di PMM atau di LMS pada program saya yang saya ikuti sekarang. Ya. Unggah bukti karya dalam lembar di LMS dan mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, jadi kakak itu membuat dulu bukti karya, habis itu unggah di LMS. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda atau home atau rumah kelas pembelajaran PKG PJOK. Ya, itu ada bukti karya. Di LMS-nya ini, di bukti karya ini LMS, ini ada bukti karya ini LMS di sini Kak. Ya. Ini kan kalau kakak selesai membuat bukti karya, maka diunggah ini ada itu yang warna kuning, unggah draft bukti karya. Di situ kakak. Nanti apabila kakak mengunggah, maka saya akan validasi dulu. Saya akan komentar dulu.
Apabila saya nyatakan layak untuk di-upload di PMM, silahkan kakak upload di PMM. Ini kalau RPP mungkin hanya tiga hari atau tidak 2 hari, kakak akan mendapat langsung di PMM itu akan bukti karyanya akan terbit dan bisa digunakan untuk RHK-nya kakak di kinerja di PMM bisa dipakai. Karena saya lihat di gelombang 1 ini paling lama 3 hari sudah divalidasi oleh pihak PMM dan bisa digunakan sebagai RHK atau RHK di kinerjanya di PMM. Kan sekarang ini guru-guru disibukkan dengan PMM itu penilaian kinerja sekarang. Ya. Anda dapat masuk kepada laman modul bukti karya. Pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. 2. Proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Ya, harapan saya kakak, silahkan buat bukti karya dari sekarang atau dari besok, unggah secepatnya supaya saya juga dapat revisi atau menilai. Apabila saya nyatakan baik, maka kakak bisa unggah di PMM. Ya, ya. Ini. Ya, ini kakak unggah bukti karya. Sama dengan unggah RTL. Di situ kan ada unggah RTL juga yang kakak kirim. Sama modelnya ini. Buka saya LMS-nya, di situ ada unggah draft bukti karya. Maksudnya ini unggah bukti karya yang kakak buat. Ya, itu sama upload file. Sama gak dengan yang sebelum-sebelumnya? Kalau kita mengunggah apabila ada tugas di LMS. Tuh. Saya kira ini jelas. Putusan utama dari validasi bukti karya. Terdapat 2 putusan utama dari bukti karya, yaitu baik untuk langsung diunggah ke PMM. Yang kedua itu perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum ya. Jadi insya Allah saya kakak kalau apabila kakak mengerjakan bukti karyanya secepatnya, insya Allah saya mungkin kakak nilai 1 di sini. Saya langsung suruh ke kakak unggah di PMM. Bukan nomor 2 saya. Kalau nomor 2 ini berarti diperbaiki kembali. Insya Allah saya menilainya di nomor 1 ini kak. Baik untuk diunggah langsung di PMM. Ya, itu. Putusan utama dari validasi bukti karya. Baik diunggah PMM. Anda akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya baik untuk langsung diunggah PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagi hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Klik reply untuk mulai membagi bukti karya Anda. Itu. Ini. Terulang tadi ini. Ya. Lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Klik kerjakan lagi. Apabila saya nyatakan perbaiki, ya kakak harus perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Tapi kalau tidak ada yang saya nyatakan baik, silahkan unggah di PMM. Insya Allah saya tidak menilai yang mengunggah bukti karya di PMM. Ya, seperti itu kak. Silakan kalau Anda mau ditanyakan silakan langsung saja kak. Apa-apa. Silakan bertanya. Ya, itu pilih bentuk bukti karya yang akan diunggah. Itu pilih jenis izin akses
Ikut ini bentuk video. Ini. Ya. Tidak dapat unggah video melakukan di YouTube. Ini kalau bentuk video kakak. Seperti ini caranya. Nanti saya share di grup ini. Ini kak ini. Sudah paham. Terima kasih. Apa namanya kak? Silahkan kalau ada mau ditanyakan. Itu yang mau diunggah tadi dari 3 tadi kita pilih salah satunya. Pilih saran saya kak, pilih RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar, berarti salah satunya. RPP kan misalnya kakak punya RPP silahkan. Kak, modul ajar. Ini kan RPP sama dengan modul ajar. Ya, Gitu. materinya bebas. Bebas kak, bebas. Saya contohkan paling kak, saya contohkan bukti karya saya. Oh iya, iya. Iya, supaya jelas. Stop dulu ya. Jadi saya harap kakak bisa mengunggah bukti karya secepatnya. Ada di lanjutan LMS-nya itu Pak? Tuh. Ada. Ini kak bukti karya saya. Ini bukti karya saya. Saya desain sedemikian rupa ini kak. Jadi jangan lupa ini bukti karya seperti ini kak. Bisa saja RPP, toh. Ini bukti karya. Modul ajar kelas 5 pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya, saya desain sedemikian rupa ini kakak. Ini kan banyak itu modul ajar. Silahkan kakak desain sedemikian rupa secantik mungkin atau sebagus mungkin. Nah, isi saja sesuai kondisi yang ada kakak sekarang. Mungkin penyusunnya siapa, nama sekolahnya siapa. Ini Sinti. Saya kira kakak saya yakin punya modul ajar semua. Silahkan desain sedemikian secantik mungkin. Gini. Ini kakak modul ajar saya. Ini saya modul ajar yang saya pakai. Jadi itu yang saya unggah di LMS. Ini modul kan, ajar ini Pak satu mata pelajaran, satu pokok bahasan atau? Satu pokok bahasan kak. Kalau lebih bagus lagi toh. Ini kan kombinasi gerak. Kalau yang kita punya saya lihat ini ada banyak. Kalau saya lihat di atas tadi sepak bola, di bawah ada bola basket. Berbagi bermain bola besar. Jadi semuanya materi itu ini dari misalkan modul 1, misalnya modul 1 toh. Ini alokasi waktu 4 kali pertemuan. Jadi itu yang saya bikinkan modul kak. Gitu. Berarti bisa walaupun misalnya kita hanya ambil satu pokok bahasa, misalnya sepak bola saja atau bola voli saja atau bola basket saja. Siap, bisa. Dan jangan lupa yang terakhir sisipkan itu ini namanya sisipkan ini yang ini sisipkan kak. Isi memang ini lembar isi memang toh. Jadi checklist tanda tangan kepala sekolah. Ini seperti itu kakak. Tanda tangan kakak dan kepala sekolah baru stempel. Baru sisipkan di halaman terakhir di modul ajarnya. Oh, yang kita kirim di grup tadi Pak? Iya. Ini kan saya ini identitas bukti karya via video atau foto nama peserta Samrin. Instansi Patowea tahun pendidikan PJOK 2024. Ini bukti karya yang dipilih adalah RPP, kan RPP saya atau modul ajar. Nama sekolah, ini kelas tahun aja 2005.
tanggal pengambilan gambar. Ini tanggal terserah kakak saja. Tanggal berapa? Mungkin tanggal berapa sekarang? Mungkin tanggal 7 kah? Tanggal berapa kah? Toh Desember. Begitu kak. Nah dipatok tanggalnya ini. Nah, di situ checklist ini. Checklist ini ya. Checklist. Nah, selesai. Baru tempelkan foto dulu. Nah, tempelkan di halaman terakhir kak. Halaman terakhir modulnya. Kan saya ini halaman terakhir ini. Kita tempelkan di gambar. Nah, begitu. Toh? Itu anu ya. Bisa di share di grup ini Di grup supaya kita bisa kak, bisa. supaya kita Bisa, contoh. Bisa kak, bisa. Saya share dulu, sabar. Silahkan yang lain mungkin mau tanyakan. Tapi saran saya kak, RPP saja atau modul aja supaya jangan merepotkan kakak-kakak semua. Gitu. Jadi nanti saya harap saya beri waktu 3 hari lah atau 4 hari paling lama. Silahkan unggah kak anunya, bukti karyanya. Nanti saya berikan umpan balik, habis itu unggah di PMM. Saya share dulu. Saya share dulu di grup di karya saya. Saran saya kak, itu kan ada apa namanya RPP yang misalnya kakak download RPP itu, RPP di apa di adalah yang kakak download toh, itulah yang menjadi bukti karya kakak. Tinggal ganti namanya, nama sekolah kakak, habis itu desain sedemikian rupa kak, begitu. Tidak repot ini kak, tidak repot. Sepertinya sama dengan yang pernah kita kirim RPP itu hari. Nah, iya kayak itu kak. Hanya kita Begitulah. lampirkan itu yang terakhir di halaman terakhirnya yang tadi. Betul. Ya, bukti persetujuan. Ya, lembar pernyataan. Nah, seperti itu kak. Silahkan kak kalau ada mau tanyakan. Kita sudah share di grup itu modul bukti karya saya. Itu yang saya kirim di PMN. Coba saya lihat dulu. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu saya punya ini kak. Saya punya apakah karena ini sudah lama terbit ini kayaknya ini bukti karya saya. Dan saya gunakan ini di penilaian kinerja. Iya. Ya, dan insya Allah kak kalau apa namanya kalau selesai misalnya sudah mendapatkan umpan balik dari saya dan saya nyatakan layak untuk di upload di PMM, begini caranya kak, sabar ya, begini caranya.
Ya, berarti kan Kak, ini caranya nanti kalau mau saya nyatakan bahwa itu layak diupload eh, di PMM, maka kakak harus ke sini. Ini bukti karya. Habis itu saya kira ini bisa ini Kak, karena ini sering kakak juga praktekkan ini. Ya, lanjut saja ini. Jaringan. Ya. Seperti pilih Kak, ini karya saya. Pilih karya saya. Seperti itu. Nah, di sini kan banyak menu. Jadi kakak ini pilih. Misalnya kakak mengambil bukti karya yang di LMS mengupload adalah RP modul ajar. Pilih saya modul ajar. Tunggu dulu. Save. Seharusnya ini ada buat bukti karya di sini Kak, tapi nggak tahu kenapa sekarang ini jaringan kayaknya. Nah ini Kak, tambahkan karya Anda. Ini Kak, silahkan apabila saya nyatakan layak untuk diupload ini kan dia akan ini contoh caranya upload di PMM nih Kak. Ini saya ulangi kembali. Ini pilih bukti karya. Ini kan PMM namanya. Buka PMM-nya baru bukti karya. Bukti karya. Karya saya. Nah, ini tambah karya Anda. Cari modul ajar. Misalnya kakak pilih modul ajar. Seperti itu. Nah, itu. Oh, PDF. Nah, klik ini Kak, klik.
Ya, seperti itu. Unggahnya maksudnya ambil filenya kakak yang bentuk PDF tadi tuh sampai selesai. Seperti itu kak. Seperti itu. Sekarang kan kita disibukkan di sini pengelolaan kinerja. Iya. Seperti itu. Kalau selesai ini Pak, sertifikatnya ada Kak ya? Ada kak, ada. Mungkin bisa di-upload juga sertifikatnya di RHK? Bisa kak, bisa dipakai untuk tahun depan ini. Ya. Kan sekarang kamu selesai, selesai itu. Mungkin terbitnya kalau kakak belum menyelesaikan kinerjanya, apabila sudah terbit ini, anunya bisa digunakan ini. Dia ini 120 jam kayaknya kak, kalau nggak salah. Karena kalau saya ini kayaknya sudah banyak sertifikat ini. Tahun ini sudah 7 nih. Saya ikut-ikut juga Zoom Kak begini. Sebenarnya Yang kak, di sebenarnya nggak usah ikut Zoom. Saya kasih saja link, kakak tinggal isi nama dan nama sekolah. begitu juga. Ya, akan muncul sertifikatnya itu kak, 32 jam. Oh, iya, Kak. Ada sama Kakak ini. Ada linknya sama saya kak, ada linknya. Sudah 7 sertifikat itu, tapi kalau kalau kurang berarti bisa diminta ini. Ya bisa kak, enggak apa-apa. Oh, Ada sama iya. saya linknya. Kalau mau apa namanya? Kalau mau mau minta sertifikat yang 32 JP ada sama saya. Tinggal masukkan nama sekolah, namanya, habis itu nama sekolahnya, download selesai. Ini ada lagi tanggal 4 sampai tanggal 6 ini. Saya ikut lagi. Lama itu kak, lama. 3 hari. Hmm. Kalau ini ya insya Allah sedikit saja. Hanya butuh detik. Hmm. Eh, Silakan kak, mungkin ada yang mau tanyakan Kak Umar, Kak Sartin, Kak Maulid sebelum saya tutup. Silahkan kak, tentang bukti karya. Karena ini saya harap sebelum kita Zoom terakhir harus sudah dikirim bukti karyanya. Bukti karya. Silahkan kak, kalau mau ditanyakan. Sebelum saya tutup. Tempat menguploadnya Pak di belakangnya ini. Di belakangnya RTL ini Kak, rencana tindak lanjut ini. Iya, ada lagi kak. Di sini selesai ini, klik saya selanjutnya itu ada di situ unggah draft bukti karya, gitu kak. Oh, iya. Itu bukan saya di LMS-nya. Bisa cek dulu LMS ini. Nah, Di sini kan ini yang itu masuk kak itu. ruang virtual ini sekarang rencana tindak lanjut. Iya, Nah, lanjut ada refleksi pengembang kompetensi akhir PKG PJOK. iya, ya itu kak. Kemudian selanjutnya unggah draft bukti karya. Yang itu kak. Jadi saya harap kakak semua 4 hari ke depan bisa unggah dia punya bukti karyanya supaya cepat diunggah, cepat juga saya beri tanggapan kak. Gitu. Dan juga yang lain yang belum unggah RTL-nya silahkan unggah. Saya tunggu juga karena supaya saya komentari juga.
Silakan Kak kalau mau bertanya Mm, sebelum kita tutup supaya jangan karena kita tinggal pertemuan terakhir 1 jam. Bukan bukan Tinggal ngantuk, bukan kerjakan tugas namanya dia. kerjakan ada di atasnya Kak apa namanya itu? Tunggu saya sabar dulu. Karena ini unggah draft bukti karya di bawahnya. Di atasnya enggak ada Kak, di atasnya. Apa sebelumnya ini kan saya lihat dulu sebelumnya ini. Ada penilaian kinerja fasilitator. Hmm, Sabar-sabar Kak, saya lihat dulu akunnya peserta supaya jangan mengambang. Hanya harapan saya 4 hari bisa digunakan buat bisa besok buat di bukti karyanya dan unggah di LMS. Dan ini Kak merupakan prasyarat juga untuk kelulusan. Saya juga tidak bisa apa-apa kalau Kakak juga tidak mengirim karyanya. unggah draft bukti karya. Coba saya lihat. Di situ Kakak ada unggah bukti karya ini. Oh, jadi kakak harus mengisi dulu. Mana unggah? Oh, ini maaf Kak. Ini apa? Unggah bukti karya ini belum terbuka Kak. Belum terbuka ini malam. Oh iya, iya, iya. Nah, nanti besok Kak baru bisa terbuka. Tidak ada tempat mengupload di biasanya ada kan kerjakan tugas biasa. Eh, Lembar pernyataan peserta PKG tadi ternyata ada di LMS juga ini, Pak. ada Kak. Ada. Lalu saya Ini unduh ini tinggal di ada.
Hanya dia apa namanya? Atau bagaimana Kak? Sudah mengerti dan semua apa yang tadi? Supaya jangan silahkan bertanya memang supaya nanti tidak kesulitan. Mungkin begini Pak, nanti kalau misalnya kita kesulitan dalam nanti bisa japri kah? Iya, bisa Kak, bisa. Atau di grup kan Kalau apa-apa. misalnya kita kesulitan dalam bagaimana cara menguploadnya, bagaimana pembuatannya. Betul Kak. Jadi harapan saya Kak, di sini kita dapat mengerjakan tugas itu RTL-nya itu supaya segera dikirim, karena apa namanya, saya juga tidak bisa menilai dengan sempurna apabila kakak juga tidak mengunggah di LMS, karena kami juga fasilitator tidak akan mengarang-arang nilai apabila tidak disesuaikan dengan bukti. Seandainya ini LMS hanya fasilitator yang dapat lihat, mungkin nilainya bagus semua, tapi kita dipantau terus di LMS sama baik kementerian maupun di bukti di Kendari. Begitu Kak. Jadi harapan saya kakak-kakak semua dapat mengirim apa yang saya suruhkan 4 hari ke depan. Itu harapan saya Kak. Ya, insya Allah banyak. Jadi kakak mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini dapat dimengerti dan dapat kita lakukan. Bagi yang belum mengirim RTL-nya silahkan kirim supaya saya dapat nilai. Dan yang terakhir ini adalah bukti karya. Yang saya sarankan bukti karyanya kakak semua adalah RPP lah atau modul ajar, supaya jangan menyulit semua. Karena di situ ada 3 pilihan, ada video, bisa juga video pembelajaran, tapi itu sulit lagi karena dia diupload dulu. Di link yang dilihat RPP kan hanya bentuk file saja, PDF, habis itu kirim, selesai. Jangan lupa yang terakhir, halaman terakhir itu sertakan dengan bukti pernyataan itu. Ya, print dulu, isi baru print, minta tanda tangan kepala sekolah, habis itu foto baru sisipkan di halaman terakhir PP-nya atau modul belajarnya. Baik kakak, saya cukup sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kebersamaannya malam ini. Sebelum kita meninggalkan ruang virtual kakak semua, baiklah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi siswa dan siswinya kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kakak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu.